Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Bidan Nopianti SST MKes, dosen kampus Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TP khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep pada program studi Diploma 3 Kebidanan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah ini memiliki bobot 5 SKS yang terbagi atas 3 SKS teori dan 2 SKS praktik selama 1 semester. Pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah ini menggunakan metode pembelajaran Delivery, Interaction, dan Assessment atau DAI yang dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, demonstrasi, simulasi, praktikum, serta pemberian tugas baik individu maupun kelompok. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kepada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang adaptasi fisiologi neonatus, konsep dasar asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah, penyulit dan komplikasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, pemberian asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan penerapan dasar-dasar komunikasi serta pendokumentasian dengan metode SOAP. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Diploma 3 Kebidanan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya 1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Yang keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sikap dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. 5. Menguasai konsep ilmu kebidanan atau midwifery, asuhan kebidanan, dan etika profesi. 6. Menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir dan balita, serta kontrasepsi. Ketujuh, mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda gejala penyakit-penyakit umum dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, dan balita. Kedelapan, mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, bayi balita normal sesuai dengan standar kompetensi bidan vokasi. Kesembilan, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi, dan balita. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah 1. Mampu memahami adaptasi fisiologi neonatus. 2. Mampu memahami konsep dasar asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar bayi, balita, dan anak prasekolah. 4.
mampu memahami konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. 5. Mampu memahami penyulit dan komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 6. Mampu memberikan asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan menerapkan dasar-dasar komunikasi. Dan yang ketujuh, mampu melakukan pendokumentasian asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Referensi yang digunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah ini beragam. Tetapi referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini mengacu pada buku ajar asuhan kebidanan Varney dan pengantar kuliah obstetri menuaba yang telah dirancang dan disusun dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada beberapa pendukung lainnya yang dijadikan sebagai referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruangan kelas maupun melalui media Zoom, WhatsApp group, penugasan secara mandiri maupun secara berkelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan, diskusi, studi kasus, demonstrasi, dan simulasi. Kemudian ujian tengah semester dilaksanakan pada pekan ke-8 dan pekan ke-9 lanjut sampai dengan pekan ke-15 kembali pemaparan materi, diskusi, studi kasus, demonstrasi, simulasi, praktikum, dan dilanjutkan dengan ujian akhir semester yang dilaksanakan pada pekan ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah didapatkan dari 4 komponen, yaitu kehadiran, penugasan individu maupun kelompok, dengan penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan praktikum. Ujian tengah semester dilakukan dengan pemberian soal dengan esai kepada mahasiswa serta ujian akhir berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah ini. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, yaitu kehadiran sebanyak 10%, tugas sebanyak 10%, praktikum sebanyak 30%, ujian tengah semester sebanyak 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%, dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah sebanyak 100%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut pembelajaran, kita absensi dulu ya, boleh? Boleh. Oke. Absen mulai dari Tasya. Ayo semua ya. Iya, Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan selama proses pembelajaran kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin apa? Kita belajar cuci tangan. Boleh kita praktekkan? Boleh, Caranya? Ibu. Masih ingat? Masih. Oke, ayo kita mulai. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik sesuai dengan yang diajarkan kemarin? Satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh. Selesai. Oke, sudah? Bisa ya? Jadi pada saat kita melakukan cuci tangan, lakukan dengan langkah yang benar. Oke, sekarang hari ini pembelajaran minggu keempat. Kita akan belajar mengenai kebutuhan asa, asli, dan ansur pada mata kuliah
neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Dalam pengantar kita akan berbicara tentang apa sih itu asa, asi, dan asuh. Di slide sudah disampaikan bahwa asa itu adalah stimulasi perkembangan kognitif dan motor. Ya, jadi kalau berbicara terkait dengan asa, maka kita akan berbicara tentang perkembangan kognitif dan motorik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan asi. Asi artinya apa? Rasa dan kedekatan emosional. Ini bisa dibedakan ya, yang mana yang asa, asi, dan masuk kita pada asuh. Asuh merupakan kebutuhan fisik dan perawatan dasar. Mengapa asa, asi, dan asuh ini penting? Karena akan berkaitan dengan proses tumbuh kembang anak mulai dari anak itu di makhluk. Paham ya? Ini masih pengantar. Lanjut, kita masuk ke neonatus. Yang kalau neonatus berarti usianya rentang 0 sampai 12 hari. Apa sih kebutuhan asuh yang dibutuhkan oleh neonatus? Pertama, kemudian ASI eksklusif. ASI eksklusif itu yang bagaimana? Ada yang bisa jawab? Silakan mengatakan. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Pemberian ASI eksklusif. Apa sih yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Ya? Ya, silakan Hasya. Pemberian ASI eksklusif itu pemberian ASI saja tanpa paparan makanan apapun mulai dari 0 sampai 6 bulan. Masya Allah, alhamdulillah itu benar banget. Tepuk tangan untuk kita semua ya. ASI eksklusif diberikan pada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Tidak boleh diberikan apapun selain ASI saja. Bu, boleh air putih? Nggak boleh. Bu, boleh madu? Nggak boleh. Bu, boleh ada sih yang dikasih dikunyah sama siapa gitu kurmanya, kemudian dikasihkan apa, ibu agak lupa apa namanya ya. Itu juga menurut kita dari segi medis itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya ASI air susu ibu saja yang diberikan kepada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Oke, kemudian yang berikutnya apa? Kebutuhan asuhnya adalah menjaga kebersihan dan suhu tubuh bayi. Neonatus usia 0 sampai 28 bulan gampang sekali mengalami yang namanya hipotermia. Apa sih hipotermia? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ayo, apa hipotermia? Kenapa sih? Kenapa sampai dibilang itu hipotermia? Ada yang bisa bantu jawab? Hipotermia artinya suhunya kenapa? Di bawah normal. Di bawah normal ya, berarti dia suhu tubuhnya berada di bawah normal. Sesuatu yang berada di bawah normal batasannya berarti ada masalah. Lanjut, kita berbicara tentang kebutuhan ASI pada neonatus usia 0 sampai 28 hari. Yang pertama itu adalah kontak kulit ke kulit atau IMD. IMD apa sih ini? Inisiasi menyusui dini. Ulang? Inisiasi menyusui dini. Ibu ralat ya. Inisiasi menyusui dini, bukan menyusui. Oke, bisa dibedakan? Bisa. Apa coba bedanya? Menyusui dan menyusu. Nah, inisiasi menyusu dini diharapkan bahwa bayinya yang bisa mendapatkan sendiri puting susu ibunya. Jadi bukan diarahkan tuh, bukan dikasih masuk mulutnya putingnya ibu ke mulut bayi, tetapi kita yang telaten dan sabar menunggu proses itu terjadi. Si bayi menemukan sendiri puting susu ibunya yang diletakkan sesaat setelah lahir, dia diletakkan di atas dada di antara kedua
payudara ibu diperuntukkan kontak skin to skin, artinya kontak kulit dengan kulit, supaya terjadi apa? Bonding. Ya, yang ditutup apanya saja, bukan kedinginan. Itu kan dibilang tidak boleh kedinginan bayinya, tidak boleh hipotermi. Nah, harus ini misalkan dia skin to skin. Jadi gimana tuh Bu? Ditutup pakai kain atau selimut, ya. Oke, tetap kulit tubuh bayi dengan kulit tubuh ibu bersentuhan. Tutup kepalanya supaya dia tidak mengalami kehilangan panas. Jelas? Oke, mari kita lanjut lagi. Kebutuhan asal di usia 200 sampai 28 hari, sentuhan yang lembut. Oke, bayi usia 0 sampai 28 hari akan sangat peka dengan sentuhan, dan yang kita berikan adalah cepat untuk merespon tangisan bayi. Bagaimana sih bayi berkomunikasi dengan kita? Melalui tangisan, karena bayinya belum bisa bicara ya, belum bisa bilang kakak Inna saya mau ini. Dia hanya bisa mengekspresikan, berbicara, berkomunikasi dengan kita melalui tangisan. Oke? Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Pada bayi di usia 1 sampai dengan 1 bulan sampai dengan 12 bulan, kebutuhan asuh yang dibutuhkan oleh bayi tersebut adalah pemberian imunisasi lengkap. Kita belum sampai dengan pembelajaran imunisasi ya. Itu pertemuan ke-7 kalau tidak salah, baru masuk dengan pemberian imunisasi. Jadi nanti mereka akan diajarkan jenis-jenis imunisasi yang diberikan pada bayi, balita, dan anak sekolah. Oke, pola tidur dan pola makan yang teratur. Jadi harus diajarkan dia bisa tidur di jam berapa, makannya dia di jam berapa, supaya terpola, terbiasa. Ya, itu yang kita butuhkan. Kemudian untuk kebutuhan asinya, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang tua, pengasuh, harus menanggapi ekspresi bayi. Karena dia sudah mulai bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Kita harus cepat tanggap melihat ekspresi dari si bayi. Ya. Kemudian pelukan dan belaian. Tidak ada salahnya kita jauh lebih sering memberikan pelukan dan belaian kepada bayi. Karena itu yang dibutuhkan di usianya dia. At least hampir semua usia kita butuh yang namanya pelukan dan belaian yang berupa kasih sayang dari baik itu pasangan, saudara, ataupun keluarga kita ya. Kebutuhan asal di usia itu adalah mainan edukatif yang sederhana. Jadi, Bu, boleh dikasih gadget supaya dia diam, Bu. Ya, baiknya tidak, ya. Banyak sekali sekarang mainan-mainan edukasi, mainan-mainan yang bisa membantu motorik kasar dan motorik halus dari anak. Itulah yang kita berikan. Oke, kita lanjut dengan kebutuhan balita, yaitu usia 1 sampai 3 tahun terkait dengan kebutuhan asuh. Maka balita akan sangat membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Bagaimana sih makanan yang bergizi dan seimbang itu? Apakah harus mahal? Tidak. Ya, tetapi makanan yang berada di sekitar kita, ya. Makanan yang fresh food, bukan yang frozen food, ya. Kalau frozen food berarti sudah mengalami proses yang panjang sekali sehingga zat gizinya sudah berkurang jauh dari apa yang kita butuhkan. Jadi makanan seperti apa yang bergizi dan seimbang itu? Contohnya apa? Misalkan makanan apa sih yang sering kita makan di rumah? Sayur, berbagai jenis sayur yang mudah didapatkan di pasar-pasar ya. Kemudian tempe, tahu, ikan teri itu bagus sekali. Ya, jangan bilang ikan teri bisa makan, itu bagus sekali. Kalsiumnya tinggi, ya, zat gizinya tinggi. Itu yang kita
kita butuhkan. Kita butuh apa? Keseimbangan karbohidrat, protein, lemak, serat, serat, nah, itu yang butuh tubuh kita butuhkan, ya. Oke, kemudian langsung masuk ke pengawasan aktivitas fisik. Karena balita usia 1 sampai 3 tahun sudah mulai banyak pergerakannya ya. Jadi kita sudah mulai harus mengawasi pada saat dia mulai berjalan, memegang sesuatu, jangan sampai dia memegang sesuatu benda yang mungkin bisa nantinya membuat dia mencelakai ya. Jadi benda-benda tajam itu kita singkirkan dulu dari area di mana sering balita ini beraktivitas. Lanjut, anak prasekolah yaitu di usia 3 sampai 6 tahun, kebutuhan asuhnya adalah jadwal makan, tidur yang bermain yang konsisten. Ya, jadi dia harus diajarkan ini jadwal kamu makan jam segini ya. Misalkan pulang sekolahnya dia jam ini berarti anak prasekolah TK ya, TK. Tapi biasanya pulangnya jam berapa anak TK? 10. Kita kasih makan jam berapa biasanya? Kira-kira makan siang jam 12. Jadi kita buat tuh jadwal makan anak Ibrahim misalkan. Nah, karena kita di jam 12 ya. Habis itu kita sholat. Jadwal sholat. Mungkin jadwal tidur. Ya, kenapa itu semua? Terus kapan saya bermain? Ibu kuatkan juga jadwal bermainnya. Ya, jadi dia tahu ada kewajibannya. Tetapi kalau dia melakukan seperti itu, dia akan punya waktu untuk dirinya juga. Dengan apa? Bermain. Jadi jangan hanya memberikan jadwal makan, jadwal tidur, jadwal belajar. Bermain kan main. Anak-anak kan butuh main. Lanjut, dukungan emosional saat dia frustasi. Misalkan dia diceng-cengin sama temannya di sekolah ya. Misalkan, ih kamu kok bawa ini di rumah kan biasa bawa bekal ya. Ih biskuit di rumah kan saya nugget. Ya kan? Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh, memberikan dukungan emosional. Dukungan kita saat dia merasa tidak nyaman, merasa dianggap enteng oleh temannya, ya kita menjadi pendengar yang baik dulu. Gimana ceritanya nakku? Begitu, tidak apa-apa. Kita nanti kamu mau bawa apa ke sekolah? Makanan ini bagus loh, ya ini bagus untuk tulang kamu misalkan mau susu. Kita besok bawa susu ya. Bawa susu besok untuk bekalnya. Terus mau apa lagi nggak yang lainnya mau bawa buah? Ya, buah ini bagus untuk tubuh kamu, ya. Nah, jangan lupa air minumnya, air putihnya yang banyak. Ya kamu nggak haus sama. Ya kita mendengarkan cerita mereka tanpa menjudge atau tanpa menjatuhkan orang lain. Ya. Asal pendidikan PAUD dan TK seperti tadi yang disampaikan dan aktivitas motorik halus dan kasar. Ini kalau sudah PAUD ini sudah aktivitasnya itu mulai dari motorik halusnya, motorik kasarnya, semua sudah diberikan di pendidikan PAUD dan TK. Sampai sini ada yang kalian mau tanyakan? Silakan. Ada? Tidak ada? Oke. Mari kita membuat kesimpulannya bahwa kebutuhan asa, asi, dan asuh berbeda di tahapan usianya. Karena seiring dengan usia kebutuhannya berbeda. Seiring dengan pertumbuhannya kebutuhannya akan berbeda. Seiring dengan perkembangannya pertumbuhannya akan berbeda pula. Makanya kita harus memberikan stimulasi yang sesuai dengan usianya. Peran orang tua dan pengasuh ini sangat penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. Oke, dan pemenuhan kebutuhan semua yang tadi kita sampaikan itu yang diberikan secara optimal maka akan memberikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada bayi, balita, neonatus, bayi, balita, dan anak. Jadi
kebutuhan ASA, ASI, dan ASU itu mungkin hal yang sepele kedengarannya, tetapi itu adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak kita supaya tumbuh kembangnya menjadi optimal. Oke? Oke, dari presentasi ibu tadi, masih ada yang kalian mau tanyakan atau kalian mau sharing pengalaman terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dari usia neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah terkait ASA, ASI, dan ASU. Boleh? Silakan. Oke, silakan Tasya. Tadi sudah dijelaskan Bu bahwa pihak yang memiliki peran sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan ASA, ASI, dan ASU anak itu orang tua atau pengasuhnya. Saya mau berbagi pengalaman Bu, punya keponakan sama orang tua, tapi kalau dijaga itu hampir terus dikasih tunjuk, jadi sampai 2 tahun ini sekarang usianya, tapi belum bisa yang nggak tahu itu Bu, mama sama bapak saya. Oke, itu pengalamannya Tasya ya, dia punya ponakan ya, ponakan yang dijaga sama orang tuanya sendiri. Oh, oke. Orang tuanya pekerja atau apa? Dua. Oke, berarti si anak tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplor. Karena banyak sekarang orang tua tidak dipungkiri, tidak semuanya ya, tapi banyak yang membiarkan anaknya dengan gawai atau gadget atau handphone atau apa tab, ya sambil nangis. Tetapi nanti pertumbuhan dan perkembangannya akan mengalami hambatan. Mungkin dia tidak bisa lagi susah bersosialisasi. Ya, kenapa? Karena fokusnya hanya dengan benda itu saja. Dia nyaman dengan itu saja. Oke, Tasya? Nah, jadi mungkin boleh diberikan aktivitas fisik yang lainnya yang membantu dia mengeksplor dirinya untuk mengoptimalkan nantinya dia perkembangannya dari motorik kasarnya maupun motorik halus. Oke? Nah, cukup mungkin hari ini ya Ibu bawakan materi terkait dengan kebutuhan dasar ASA, ASI, dan ASU pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi konsep pertumbuhan dan perkembangan pada bayi sampai dengan prasekolah. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk perhatiannya. Mungkin kalau ada ibu salah kata mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Balita, dan Anak Prasekolah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Balita, dan Anak Prasekolah untuk mahasiswa program studi Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 9, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kampus Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.